Halo teman-teman semua, selamat datang di video ke-6 dalam series Belajar Laravel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang HTTP request yang ada di dalam Laravel ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya sebenarnya kita udah pernah singgung tentang request yang ada di dalam Laravel untuk menampilkan semua isi dari form yang kita request teman-teman. Jadi dalam Laravel itu ada sebuah kelas yang namanya request, yaitu dari illuminate /http/request teman-teman. Kelas ini atau kelas request itu akan berguna untuk ngehandle HTTP request yang sedang terjadi teman-teman. Nah, contohnya kalau kita ingin menggunakan request di dalam sebuah controller gitu ya, kita bisa langsung aja tulis request. Nanti akan secara otomatis akan mengimport dari illuminate /http/request teman-teman. Terus kita bisa inisialisasi, gitu ya, misalkan namanya request. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan kita pengen nampilin semua informasi dalam requestnya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menampilkan spesifik dari input tertentu gitu ya, misalkan input dengan name, dengan atribut name, yaitu name. Nah, makanya teman-teman bisa tulis saja request, lalu akses inputnya, terus nama inputnya apa? Misalkan name, atau email, atau password ya, sesuai dengan form yang kemarin kita udah bikin teman-teman. Nah, selain teman-teman bisa akses gitu ya untuk inputnya, teman-teman bisa coba untuk akses pakai cookie ataupun file teman-teman. Atau bahkan teman-teman bisa coba cek nih, apakah sebuah request itu punya file atau tidak teman-teman. Nah, kita akan coba dulu ya untuk pakai si request-nya teman-teman. Nah, sebenarnya kita udah pernah untuk mempraktekkan request di dalam form kita ya teman-teman di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu kan kita udah pernah bikin sebuah form gitu ya, form registrasi, di mana nanti hasil dari form registrasi ini kita tampilkan di dalam website kita dari inputnya ini. Kita udah berhasil tampilin isi dari email, name, dan juga password kita teman-teman. Itu ada di dalam folder routes dan juga web.php teman-teman. Nah, ini kita udah sempat bikin route baru, terus kita udah punya sebuah closure, lalu parameternya kita isi aja sebuah kelas dari request gitu ya. Nanti akan secara otomatis mengimport dari illuminate HTTP request di sini. Nah, nanti dari kelas request di sini kita akan tampil nih isi dari formnya teman-teman. Nah, teman-teman kalau belum sempat lihat gitu ya cara penggunaan request ini dan juga cara buat si form ini, teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya, yaitu video kelima belajar CSRF token teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk jalanin dulu ya teman-teman. Kita coba untuk jalanin dulu. Kita buka terminalnya, lalu kita coba tulis PHP artisan serve teman-teman. Oke, kita coba buka. Nah, di sini kita punya isi dari form kita teman-teman. Misalkan email kita adalah tes@gmail.com, name kita adalah tes, password kita adalah tes123. Lalu kita klik tombol registrasinya. Nah, nanti bakal muncul semua informasi dalam request-nya. Kita akan coba cek di bagian query di sini teman-teman. Terus di bagian parametersnya, nah nanti kita akan punya token email, name, sama si passwordnya teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen nampilin si emailnya aja teman-teman. Jadi ketimbang kita tampilin semuanya, kita akan coba untuk tampilin salah satu inputnya aja teman-teman. Nah, caranya adalah kita refresh dulu ya. Kita balik lagi, kita refresh ke formnya. Nah, di sini ketimbang kita pakai domain dari $request atau kita tampilin variable requestnya, kita bisa aja domain dari request akses inputnya. Nah, di sini untuk inputnya kita isi siapa teman-teman? Kita isi dari nilai si atributnya, atribut name-nya teman-teman. Jadi di sini kan ada 3 jenis atribut name ya, yaitu ada email, ada name, sama ada password. Karena di sini aku pengen nampilin email, berarti teman-teman bisa aja tulis saja di sini email kayak gini.
email. Kayak gini ya. Jangan lupa titik koma. Nah ini kalau udah, kita save, kita coba cek, kita refresh, emailnya kita tulis tes@gmail.com, name-nya tes, passwordnya tes123. Nah nanti kalau kita klik tombol register, dia bakal tampilin si tes@gmail.com kita teman-teman. Oke, terus misalkan nanti aku pengen nampilin si passwordnya teman-teman. Jadi aku tulis aja password, aku back, refresh, emailnya aku isi lagi, tes@gmail.com, name-nya tes, passwordnya tes123. Nah ini 0, kemungkinan ada yang salah ya. Coba kita cek. Ini coba aku timpa aja password, oke. Kita coba cek lagi, refresh, tes@gmail.com, name-nya tes, passwordnya tes123. tes123. Nah ini tes123. Kayaknya tadi ada yang typo ya di bagian welcome.php-nya di sini. Nah, di sini kita udah berhasil kan untuk tampilin nampilin ininya aja, salah satunya aja. Tapi gimana kalau misalkan kita pengen nampilin inputnya aja, semua inputnya aja teman-teman, email, password, sama name-nya, ketimbang kita tampilin semua informasi yang ada dalam request-nya ini teman-teman. Teman-teman bisa pakai aja, yaitu $request all. Nah ini artinya dia akan menampilkan semua inputan yang kita punya teman-teman di dalam form yang kita kirimkan. Nanti kita coba cek, kita refresh, dan nanti dia bakal muncul nih semua inputan yang kita kirimin, mulai dari token, email, name, dan juga password kita teman-teman, kayak gitu. Nah selanjutnya di sini kan kita bakal di sini kan kita cuma ngirim ini ya, ngirim teks biasa ya, kayak email, name, sama password. Gimana kalau misalkan kita punya sebuah input baru, yaitu isinya adalah file teman-teman. Jadi misalkan di sini aku pengen inputnya berupa file, misalkan dia itu berupa gambar gitu kan. Nah di sini kalau kita cek ya dalam browser kita refresh, dan nanti dia punya sebuah input isinya file gitu. Nah misalkan di sini aku pengen supaya dia itu inputnya ini bisa dikirimkan melalui form teman-teman. Nah caranya gimana? Untuk melakukannya supaya si inputnya ini kekirim dalam form, kita harus tambahin sebuah atribut baru di dalam form ini, namanya NC-type gitu ya. NC-type isinya adalah multipart / form data, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman pilih aja yang tadi suggestionnya ya, multipart / form -data kayak gini. Nah nanti jangan lupa setiap input kan kita harus kasih name ya. Berarti kita tulis saja atribut name. Misalkan di sini adalah image kayak gitu ya. Nah ini kita refresh. Misalkan di sini aku pengen kasih gambar ya. Jadi misalkan aku cari gambar aja SpongeBob misalkan. SpongeBob img. Ini misalkan yang ini aja deh. Oke. Ini coba aku ambil ya. SpongeBob. Terus kita coba ambil nih gambar SpongeBob-nya, emailnya kita isi juga, tes@gmail.com, tes, passwordnya tes123. Nah nanti dia itu bakal kekirim nih image, yaitu SpongeBob teman-teman. Jadi nanti kalau kita ingin mengirimkan sebuah file gitu ya, pastikan kita menambahkan atribut yang namanya NC-type yang isinya adalah multipart / form data ini teman-teman di dalam form kita. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengakses si image-nya, itu teman-teman bisa pakai request dari file teman-teman. Nah nanti isi filenya adalah name yang teman-teman udah bikin. Di sini kan name-nya adalah image ya. Berarti ini aku pakai aja image di sini buat di sini teman-teman. Nah nanti harusnya
bakal tampil nih informasi file gambar yang tadi kita upload. Ini kalau kita coba refresh ya. Oke, ini 0 teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini 0 itu disebabkan karena dalam root kita itu menggunakan metode yang namanya get teman-teman. Jadi untuk menampilkan si file ini kita perlu pakai yang namanya metode post teman-teman. Nah, kenapa sih kita nggak bisa pakai metode get gitu? Karena pada dasarnya get itu untuk menampilkan teman-teman, untuk menampilkan sesuatu. Nah, sedangkan kalau kita pengen menampilkan si file ini, kita tuh butuh yang namanya CSRF token teman-teman. Nah, tapi kan di form kita udah ada CSRF tokennya gitu ya. Kenapa kita nggak bisa akses si filenya gitu? Nah, jadi sebenarnya dari behavior di sananya, dari si HTTP-nya, method get itu emang dia nggak perlu CSRF teman-teman. Kenapa? Karena method get itu biasanya digunakan hanya untuk menampilkan teman-teman, bukan untuk mengakses data-data yang sensitif. Nah, tapi kalau kita menggunakan post, otomatis kita butuh CSRF token teman-teman. Jadi walaupun kita di sini dalam formnya itu udah punya token, tapi kita punya method get, maka token yang kita punya dalam form itu kita dalam variable ini dia akan diabaikan teman-teman. Karena memang dari behavior sananya di get ini dia tidak menggunakan si CSRF token. Sedangkan kalau kita pakai yang post, maka dari Laravelnya ini akan mengecek nih, apakah pertama dia akan mengecek apakah formnya ini ada CSRF token. Kalau misalkan ada, maka dia akan dicocokin teman-teman. Nah, dari post ini kita bisa pakai yang namanya function file di sini teman-teman. Kita bisa pakai function file untuk menampilkan image yang kita gunakan. Nah, di sini paling aku coba untuk mengganti dulu si method get ya itu menjadi post teman-teman. Nah, kita balik lagi ke browser, kita coba back di sini, kita refresh. Misalkan kita pilih gambarnya itu adalah SpongeBob lagi, emailnya adalah tes@gmail.com, name-nya adalah tes, passwordnya adalah tes123. Kita coba register ya teman-teman. Oke, nah di sini kan katanya get itu nggak disupport, yang disupportnya adalah method post. Karena di sini kita menggunakan method post, otomatis form di sini yang kita kirimkan itu juga harus bentuknya method post teman-teman. Untuk menggunakan method post, kita bisa tambahin atribut yang namanya method dengan value-nya adalah post seperti ini teman-teman. Nah, jadi form di sini akan mengirimkan method post yang akan diterima di route ini juga dalam bentuk method post. Jadi harus sama ya teman-teman. Nanti kita coba refresh lagi. Oke, kita back, kita refresh, kita isi lagi datanya. Misalkan SpongeBob lagi, emailnya tes@gmail.com, passwordnya tes123. Nah, nanti dia akan muncul nih isi dari si file image kita teman-teman. Di sini ada namanya ya, original name, terus juga ada type-nya gitu ya, kita punya image, extension-nya itu adalah PNG, Ratarnya 0, berarti kita udah berhasil ya masukin si gambarnya dan sebagainya teman-teman. Nah, ini kita bisa pakai nanti untuk image-nya itu untuk nyimpan di dalam folder public kita, atau kita bisa ambil si gambarnya supaya kita bisa simpan dalam database, atau bahkan kita bisa simpan si gambarnya itu ke dalam storage Laravel kita teman-teman. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dari si file image kayak gini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan si request-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk belajar HTTP respon di video ke-7 teman-teman. Kalau sekarang kan kita udah belajar dari HTTP request. Nah, berikutnya kita akan coba masuk ke dalam HTTP respon teman-teman. Jadi sampai jumpa di video ke-7 ya teman-teman.